Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini menemani aktivitas Mitra GIC. Kembali kami hadir di program Kiblat Karir Hebat Sahsiah Kuat. Sebelumnya untuk beberapa menit ke depan, insya Allah kurang lebih 45 menit ke depan, saya Andi Umar hadir menyapa Mitra GIC tentunya sambil menemani aktivitas Anda semua. Sambil membangun mimpi dan juga merefleksikan misi Mitra JIC, kami hadir semoga saja apa yang kami suguhkan dalam sebuah dialog dan diskusi kita menjadi spirit bagi kita untuk kembali mengencangkan diri agar hari ini, esok dan berikutnya kita lebih sukses lagi, Amin. lebih mandiri lagi, Amin. dan lebih siap menjadi pribadi yang berguna tentunya ya. Bagaimanapun kita harus siapkan pondasi yang kuat tentunya. Bicara tentang harapan dan mimpi, tentu saja Mitra JIC kalau kita selalu bergabung di program Kiblat akan banyak sekali topik-topik bahasan baik yang sudah ataupun yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya bagi Mitra JIC beruntung pagi hari ini bergabung karena Andi Umar punya rekan diskusi di pagi hari ini yang insya Allah selain memang aktivitas hari-hari beliau tidak jauh dari topik-topik bahasan yang dihantarkan untuk semuanya. Untuk itu Mitra JIC mungkin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan gitu ya terkait dengan apa yang sedang Anda planningkan hari ini dan ke depan. Silahkan bergabung bersama kami. Dan siaran live kami hari ini bisa diikuti di channel atau di Facebook kami Radio GIC, juga di IG kami @radio.jic. Betul Badar ya? @radio.jic. Silakan Mitra juga boleh menuliskan kolom komentar yang bergabung lewat IG. Nanti kami bersama dengan narasumber kita akan respon. Ya, silakan boleh tanggapan, boleh komentar, boleh pertanyaan juga berkaitan dengan tema tentunya ya. Baik Mitra JC, hadir bersama kita ada Pak Khairul Hakim, Dr. Khairul Hakim SEMM, sudah hadir di studio. Kemarin Andi Umar menyapanya dengan Pak, panggilan siapa Pak? Pak Khairul. Pak Khairul ya, Khairul bukan Khairul ya. Khairul ya. Pak Khairul. Khairul. Pak Coy juga. Pak Coy keren ya. Iya. Bener. Pak Khairul. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Hadir lagi kita nih. Sehat afiat. Sehat. Udara sejuk. Sejuk, ruangan ber-AC. Apalagi yang kita keluhkan hidup ya Pak Khairul. Nikmat semuanya. Ketemu Bang Andi yang ganteng otomatis pagi hari ini Allah muliakan kita insya Allah ya. Terutama para Mitra JIC. Betul sekali, itu yang membuat kita terus bersemangat. Amin. Untuk memberikan dan berbagi. Amin. Gitu ya. Dan tidak semata kita yang berbagi, Mitra JIC mungkin ada sesuatu yang bisa didiskusikan dan dibagikan ya, juga. Betul. Silakan di kolom komentar nanti ya. Cakep. Pak Khairul, sebelum kita masuk di diskusi, mungkin Mitra JIC ingin sekali dekat juga dengan Pak Khairul. Karena Pak Khairul ini sejauh yang kami kenal, beliau tidak hanya menerima diskusi di meja share ini, beliau punya beberapa forum yang tentu saja bisa memediasi atau menyambungkan apa yang kita harapkan gitu ya. Pak Khairul, sapa dulu silakan Mitra kita. Oke, selamat pagi Mitra JIC. Semoga sehat afiat, panjang umur. Terus semoga tetap mandiri dan semoga juga memiliki semangat dalam hidup ini, gitu ya. Amin. Kita sekarang mau masuk langsung topik dari mana? Betul, iya. Nah topik kita Mitra JIC tentang matematika sukses. Aduh, kalau ngomong matematika rasanya hitung-hitungan ya. Deg-degan. Yang kita dulu sekolahnya di IPS gitu kan, alergi masuk IPA karena banyak hitung-hitungan. Tapi insya Allah nih hari ini kita tidak akan banyak hitung tentang soal ke soal, tapi mungkin lebih menghitung untuk sukses itu seperti apa. Hitung-hitungannya kita sudah matang apa belum, ataukah kita hanya sporadis saja gitu. Ingin sukses tapi kita tidak pernah memikirkan faktor X atau faktor-faktor lain yang harusnya disertakan gitu ya. Nah Pak Khairul, kalau di matematika sukses lebih kemana sih arah yang ingin disampaikan untuk Mitra JIC? Jadi nanti kan kalau matematika itu pakai rumus ya. Betul. Nah dari rumus tersebut kita masukin rumus-rumus sukses itu apa, sehingga keberhasilan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau itu bisa lebih mudah tercapai. Intinya seperti itu. Jadi kita kembangkan rumus tersebut, ya kan, rumus matematika sukses tersebut, sehingga keinginan kita itu bisa kita dapatkan lebih cepat.
Seperti itu faktor pertamanya. Jadi bagi kita yang sedang memimpikan sukses, berarti harus siap dengan rumus-rumus yang sederhana sebenarnya saja. Iya. Tapi hanya saja kita alergi lebih duluan. Tenang aja nggak pakai pangkat 2, Iya, eksponen. X kuadrat dan lain-lain. Udah masa lalu gitu, beban kita lalu ya. Sekarang dunia nyata gitu kan, kita mungkin lebih banyak berpikir cuan gitu ya. Tapi coba Pak Hairul, kalau tadi disampaikan ini harus matang kita memberikan sebuah atau menerapkan sebuah rumus, kira-kira rumus dari matematika sukses yang mungkin akan disampaikan poin-poinnya apa aja nih? Jadi gini, sebelum kita masuk ke rumus tersebut, kita harus tahu koefisiennya. Kan begitu, ingat nggak? Ingat? Jadi inget lagi A nih. plus B plus C. Aduh, beban lagi nih. Badar udah nyengir kan. Belum Jadi dari ada IPS kan. koefisien. Maksudnya apa sih koefisien? Kalau koefisien itu dia bersifat baku. Kita sebut juga sukses itu bersifat pasif. Gitu. Jadi sukses itu benda mati. Dia bukan benda hidup. Sukses itu bisa kita dapatkan kalau kita kejar. Jadi poin pertama adalah sukses benda mati atau sukses itu bersifat pasif. Untuk mendapatkan kesuksesan tersebut ya kita harus aktif mendapatkan benda mati tersebut. Sehingga instrumen sukses tersebut bisa masuk ke dalam diri kita. Ketika aktif. Poin pertama. Aktif. Dan poin kedua, ketika kita aktif. Gitu. Okay. Nah kalau misalnya kita tidak aktif bagaimana gitu, pengaruhnya jadi cuma satu, matematikanya ya kan, rumusnya cuma satu, A-nya doang. A itu apa? Nasib. Tapi kalau misalnya A ini ternyata ada imbuhan berikutnya, A plus B plus C plus D dalam kurung B kuadrat ditambah C kuadrat. Masih ada ya sisa-sisa dulu ya. Nah sebentar, kita manai aktif nih sebagai kaum muslimin tentunya. Harus seperti apa aktif yang dimaksudkan oleh Pak Hairul hari ini? Nah begini, jadi kalau tadi kita anggap sebagai sukses itu benda mati yang harus kita kejar, berarti apa sih yang harus kita lakukan ke sana? Yang kita tahu juga, andai kata kita mau bergerak kemana aja kan butuh bensin. Orang bilang bensin, pada kenyataannya titik 2 duit, kan gitu kan? Nah kita butuh duitnya. Duit dalam sukses itu apa sih skemanya? D itu kita anggap doa. Jadi kita harus aktif berdoa. U yang kedua itu usaha. Jadi kita harus aktif berusaha. I itu ilmu. Ya, jadi kita harus dapetin ilmunya untuk sukses. T-nya itu tawakal. Ya berserah diri kepada Allah. Andai kata kita berada dalam jalan yang lancar, itu tetap berserah diri. Maupun jalan yang mentok, itu pun harus berserah diri. Kita kembalikan lagi ke yang punya kesuksesan. Seperti itu. Jadi duit tadi itu doa, usaha, ilmu, dan tawakal. Seperti itu. Itu rumus pertama. Nanti ada lagi rumus-rumus selanjutnya. Tapi kita bahas rumus pertama aja dulu. Sesuai hukum Newton 1. Benda diam itu diam. Benda bergerak itu bergerak. Aduh, saya harus flashback banyak. Kenapa sih saya nggak ngasih ini dulu gambar ke saya? Oke. Jadi kita di rumus yang pertama ini kita mau perdalam lagi nih Mitra JC. Simak dan terus ya. Sebentar sebelum dilanjut dengan pendalaman dari rumus pertama. Kita mau ingatkan lagi untuk Mitra JIC yang sekarang sedang bergabung di Instagram dan juga di Facebook kami yang sedang live, bisa memberikan komentarnya bersama kami. Tadi Andi Omar sudah sampaikan boleh dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, atau sharing sukses dengan rumus-rumus yang pernah diterapkan oleh Anda ya. Barangkali ini juga jadi spirit bagi Mitra. Oke. Baik Pak Hairul, tadi ingin kita perdalam dari rumus pertama. Rumus pertama. Ini rumus pertama dulu nih. Nanti ada rumus kedua, ketiga, keempat. Kalau untuk rumus pertama ternyata cuma setengah jam atau 1 jam, ya udah kita rumus pertama aja. Pertama aja ya, nggak masalah. Soalnya rumus pertama ini udah saya sebut udah mencakup keseluruhan dari rumus-rumus suksesnya. Gitu. Ya kan? Matematika sukses. D, doa. Kita kawinkan sama yang belakang. T, tawakal. Doa plus tawakal itu sama dengan nasib sukses. Jadi kalau kita mau punya nasib sukses ya kita banyak berdoa dan kita banyak bertawakal, kita kembalikan itu kepada Tuhan. Soalnya kenapa? Ingat, hidup itu nggak ada yang otomatis. Orang pintar belum tentu kaya. Orang cantik belum tentu cepat kawin. Artinya itu juga rumus juga berarti ya? Itu rumus. Kenapa? Karena D sama T-nya itu mungkin dia nggak ketok. Kan gitu. Orang pintar belum tentu kaya. Orang pintar nggak otomatis kaya. Orang cantik belum tentu dia cepat kawin. Kan bisa begitu kan dalam kehidupan nyata. Atau sebaliknya begitu ya. Nah, karena D dan T itu. Apa sih dia mati? Doa dan tawakal.
Iya, Jadi kita harus balik lagi yang punya kesuksesan. Saya sebut lagi, sukses itu pasif. Kita ketok kesuksesan tersebut dengan doa. Kita ketok kesuksesan tersebut dengan bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah dari situ nasib sukses akan lari ke kita. Nah saat nasib sukses itu udah lari ke kita udah punya satu titik, yaitu kita punya peluang untuk sukses. Nasib, peluang untuk sukses. Oke. Nah yang kedua itu adalah usaha, ilmu. Usaha kita barengin sama ilmu, jangan usaha doang. Kalau usaha doang kita nggak barengin sama ilmu, yang terjadi apa? Kita sia-sia bekerja. Terus nggak juga ilmu doang, nggak ada usahanya. Nggak ada gerak dan tidak aktif gitu ya? Kita jadi orang yang pandai untuk mengkritik atau kita pandai untuk berpikir tapi nggak berbuat. Dua-duanya harus ada, berbuat juga, berpikir juga. Mantap. Karena kita juga terjebak dengan itu ya. Betul. Kadang kita secara teoritis matang gitu kan, tapi secara aplikasi atau praktek enggan kita memulai, apalagi ketika dibenturkan dengan sebuah ujian atau tahapan ini ya. Oke. Kalau doa, usaha, ilmu dan tawakal itu kegabung, nah kita lihat lagi nih, usaha sama ilmu. Kalau digabung apa sih jadinya? Kita dapat yang namanya mental sukses. Mental sukses plus nasib sukses digabung, maka mendapatkan kesuksesan. Itu dia matematikanya. Matematika rumus pertama. Iya. Sederhana sebenarnya dan tidak terlalu sulit seperti rumus-rumus matematika dulu waktu kita ngambil mata pelajaran itu ya. Tapi mungkin di aplikasinya yang tentu perlu segalanya ya. Karena tadi ketika bicara doa dan tawakal saja, ketika kita tidak dikawinkan, wah mungkin kita akan berantakan dan terputus-putus di tengah proses perjuangan itu gitu ya. Kita coba ini aja ya, kita coba kembangkan aja doa sama tawakal plus usaha sama ilmu. Jadi gini, ada orang yang dia itu bekerja terus jadi workaholic, jadi usaha ilmu terus dia kembangkan. Dia nggak ada waktu buat istirahat, dia nggak ada waktu buat kontemplasi, dia nggak ada waktu untuk berdoa. Jangankan berdoa, dia juga nggak ada waktu untuk menyerahkan dirinya sama Allah. Yang terjadi apa? Dia akan menjadi hambanya pekerjaan, dia akan menjadi hambanya dunia. Apakah itu yang bisa dikatakan sukses? Iya. Orang sukses itu bukan seperti itu. Orang sukses itu dia bisa mengkawinkan antara dunia sama akhiratnya. Dia bisa mengkawinkan antara waktu lelahnya sama waktu istirahatnya. Andai kata itu bisa dikawinkan, maka sukses yang terjadi. Jangan sampai gini, kita udah kerja capek dari pagi sampai malam. Selama 360 hari. Terus yang terjadi di ujung 360 hari dia sakit. Duit yang udah dihasilkan bukannya dinikmati, justru malah buat rumah sakit. Apakah itu yang dinamakan sukses? Bukan juga. Nah, karenanya harus ada keseimbangan antara yang tadi saya sebutkan, nasib sukses dan mental sukses. Doa dan tawakal plus usaha dan ilmu. Kalau ini bisa kita pegang dua-duanya, maka sukses kita itu berimbang. Gitu. Nah ini menarik kan jadinya. Ada dua rumpun yang semakin kita pahami nih Maitre Jesse. Kalau tadi doa dan tawakal, ilmu dan juga dengan usaha, dan itu harus dipadukan. Itulah kategori sukses yang sebenarnya. Pak Khairul, dulu sempat kita sering kita ya bilang bahwa, dan memang dunia nyata ya, nyata yang kita alami bahwa iya ya, kadang ada di kelas kita secara kepintaran akademik biasa. Tapi beberapa tahun kemudian seperti yang sedang kita alami hari ini, dia dunianya cukup bagus gitu kan, capaian dunianya cukup bagus. Karena kita berpikir, iya ya, padahal biasa aja. Lain ketika kasus ada juga orang yang sangat pintar di kelas kita, tapi kalau kita lihat apa yang sedang dicapai oleh dia, sepertinya biasa-biasa saja. Nah untuk memahami ini Pak Khairul, biar tidak begitu mengkristal buat diri, tetap optimis, sesungguhnya gimana rumus yang harus kita luruskan kembali nih? Dimensi-dimensi yang tadi saya sebutkan itu harus di breakdown. Jadi harus di breakdown ya. Yang pertama, doanya. Itu doanya modelnya gimana sih? Apakah cuma sebatas dia berdoa untuk dunianya, tapi dia nggak berdoa untuk akhiratnya? Doanya itu gimana sih? Apakah dia doa diliputi dengan kegalauan atau dia doa diliputi dengan ketenangan? Doanya itu bagaimana sih? Ini dari doanya dulu, kita breakdown dulu. Doanya itu gimana sih? Doanya itu lillahi ta'ala atau cuma sebatas ngedapetin dunia? Jadi kita harus bongkar doanya dulu. Nah, andai kata doanya itu udah berimbang,
gitu. Dia doa berada dalam ketenangan. Dia doa juga berada dalam keikhlasan, keridhaan. Terus doanya dia itu nggak cuma sebatas dunia, tapi juga ukhrawi atau akhiratnya. Nah, berarti satu dimensi dia itu udah oke. Tinggal dari dimensi sisi yang lain. doanya ya. Sekarang usaha. Usaha kita sebut dimensinya. Nah, usaha ini itu ada dua. Yang pertama tindakan, yang kedua skill. Ya kan? Terus usaha ini dia bagaimana ini? Apa namanya? Indikatornya. Ya kan, yang di bawahnya. Dia punya tindakan modalnya kayak gimana? Apa melulu karena uang? Ingat hadis Nabi, andai kata kita kerja karena uang, maka dunia akan menjadi tuannya. Apabila kita kerja sama akhirat, maka dunia tersebut akan menjadi budaknya. Kan begitu. Orang yang menanam rumput, padi nggak akan tumbuh di sampingnya. Maksudnya orang yang kejar dunia, dia nggak akan dapat akhirat. Tapi akan terjadi terbalik. Apabila dia mengejar akhirat, orang akan dapetin dunia. Orang yang menanam padi, rumput akan tumbuh di sekelilingnya. Nah, dari situ sebenarnya kita harus memadukan U-nya, usahanya, modelnya seperti apa. Terus ilmunya ada dua juga indikatornya. Dia ada attitude-nya, sifat. Ilmunya juga bisa, yang kedua adalah knowledge-nya. Sifatnya oke atau enggak, knowledge-nya juga oke atau enggak. Nah, indikator-indikator tersebut kita kawinkan. Dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal kita berserah diri kepada Allah. Begini, apa sih pengertian tawakal? Orang sering kali menyebut salah. Tawakal itu nyerah, bulat-bulat. Itu mah bukan tawakal, tapi males. Beda, orang tawakal tuh beda sama orang males. Orang tawakal, seperti ini. Orang tawakal, dia berjuang dengan tenaga. Orang tawakal, dia berjuang pula dengan air mata. Dan harus keras ya. Iya. Perjuangannya harus titik terkeras ya. Orang tawakal dia memberikan segalanya untuk kesuksesan tadi. Dan orang tawakal tersebut menyerahkan dirinya kepada Allah tanpa mengurangi. Apa itu? Husnudonnya mereka sama Allah. Baik sangkanya sama Allah. Itu pengertian tawakal. Merajai dirinya. Betul. Husnuzon. Husnudon sama Allah. Nah, yang terjadi apa? Terbalik, orang tawakal dia bilang katanya udah gue serahin di ke Allah deh. Itu bukan tawakal, itu malas. Dia nggak husnudon sama Allah. Dia nggak tahu bahwa dirinya pun mampu untuk berbuat. Nah, duit yang tadi kalau kita gabungkan doa sama tawakal berubah jadi nasib sukses. Nah, nasib sukses nanti Allah akan berikan kesempatan. Allah akan memberikan peluang. Allah akan memberikan orang dalam. Orang kan pada bilang ya, kalau kerja itu harus knowledge, skill, attitude. Dia harus punya kompetensi. Dia harus punya, dia dari lulusan terbaik dari universitas mana. Enggak juga. Saat dia masuk dunia tersebut, ada satu kata kuncinya, orang dalam. Nah, orang dalam itulah yang ngebuka proyeknya buat dia. Itu nggak bisa didapat kalau nggak ada doa sama tawakal. Gitu. Yang bisa nemuin kita, itu Allah. Gampangnya begini. Bapak Andi Umar, sering nggak ketemu sama orang yang kita nggak pernah ketemu di mana, terus tiba-tiba ketemu lagi di situ. Maka itu ada istilah peribahasa, dunia tidak selebar daun kelor. Kerap ya kita temukan ya mitra juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang semuanya sudah direncanakan. Sama siapa? Sama Allah. Nah, begitupun juga yang namanya kesuksesan. Nasib kesuksesan itu udah direncanakan sama Allah. Tinggal bagaimana cara kita mengelola kesuksesan itu. Nah, yang kedua adalah usaha sama ilmu yang kita sebut sebagai mental sukses. Nanti di bawahnya yang tadi indikator. Ada motivasi, ada kompetensi, ada skill, ada knowledge, ada attitude, ada cara, ada proses, ada tindakan, ada gerakan. Kawinkan itu semuanya, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Dari diri kita yang aktif, yang pasif kesuksesan tersebut akan kita raih. Seperti itu. Oke, baik Mitra Jesse. Kita masih akan terus diskusikan masih di seputar matematika sukses. Ada hal yang terkadang kita agak tipis-tipis ya untuk memahami tawakal, dan kadang kita juga terjebak di kategori malas tadi gitu kan. Satu usaha atau dua usaha atau satu upaya atau dua upaya kita serasa sudah maksimal sehingga sudah saatnya kita tawakal. Betul. Atau terkadang kita membingkai diri dengan tawakal padahal belum gerak secara maksimal gitu ya. Tapi juga kita tidak terjebak ketika upaya terus kita lakukan tapi tidak diujungkan dengan
tawakal yang Atau tadi berserah mungkin diri. yang ingin digarisbawahi untuk kita semua. Balik lagi kepada seorang diri, identitas diri sebagai kaum muslimin. Bagaimana kita sukses dunia, berhasil dunia dan juga sukses akhirat dan juga berhasil di akhirat. Dari tadi 4 hal, doa, usaha, ilmu dan tawakal. Dan ini yang selalu digaungkan oleh Pak Khairul. Pak Khairul, berikutnya apa yang mesti kita pahami sebagai sebuah rumus matematika sukses? Oke. Nah, doa sama tawakal. Ini kalau dijabarin memang sih sebenarnya setengah jam lagi nih. Iya, iya, iya. Doa dan tawakal kita sebut sebagai nasib sukses. Kita anggap dia sebagai kurva Y. Kan begini kalau kurva. Ya kan? Ini ada gambarnya, harusnya kita bikin gambar. Kita anggap aja gini. Set, set. Nah, kurva Y. Nah, kurva Y itu namanya nasib sukses. Terus ada kurva X-nya. Iya, iya. Nah, kurva X itu adalah yang tadi saya sebutkan usaha sama ilmu. Iya. Atau mental sukses. Nah, kalau misalnya mental suksesnya itu kan ada koordinat sama ordinat. Iya, iya. Ya kan? Ingat kan deh? Iya, iya. Kita ulang lagi pelajaran matematika SD. SD SMP ya, malah. Titik koordinatnya di mana? Misalnya 1, ya kan? Dia punya usaha sama usaha sama ilmu di titik 1. Di X1. Terus habis itu dia doa sama tawakal di Y1. Berarti tarik kecil dulu banget, garis kan? lurusnya, tapi kecil ya. Posisinya kecil banget Dari kan? garis koordinat dan subkoordinat. Betul. Nah, yang saya bilang inilah yang dimaksud dengan peluang dia sukses. Arsirannya itu adalah kesuksesan. Jadi ada yang namanya titik 0, terus 1, 1. Bentuknya kan jadi segi 4. Dan itu masih dalam arsiran yang cukup kecil. Kecil. Nah, bagaimana cara agar kita bisa memiliki peluang sukses lebih gede dan kesuksesan kita gede? Gedein semuanya. Dari keduanya. Keduanya. Jadi gedein yang namanya usaha sama ilmu. Terus gedein juga yang namanya doa dan tawakal. Sehingga menghasilkan area peluang suksesnya lebih besar. yang kena arsiran lebih besar. Betul. Nah, itu sebenarnya masih di rumus pertama. Terkait masalah kesuksesan. Iya. Itu rumus pertama. Kalau kita bisa bayangkan kalau hanya faktor doa dan tawakal yang agak bertambah, sementara sisi usaha dan ilmunya tidak meningkat, berarti ruang arsiran tidak terlalu besar dan signifikan ya gitu ya. Walaupun iya ada penambahan pergerakan ya. Cuma penambahannya itu cuma sebatas penambahan yang horizontal doang. Setengah atau saja yang dari peluang doang, setengah saja dari peluang tersebut. Iya. Gitu. Lagian juga orang kalau misalnya menambahin skill sama ilmu, ya kan, skill atau namanya usaha sama ilmu, itu kalau misalnya nggak ada nasib juga mentok. Contoh misalnya kita lagi mau S3. Iya, kan S3 kan berarti kan ilmunya mau dinaikin sama Allah. Iya. Terus ternyata nasib berkata lain. TOEFL di bawah 500. TOEFL masih rendah gitu masih ya. rendah. Terus waktu lagi channel beasiswa dia nggak punya, kan bisa. Nah, itu kan nasib. Nah, saat itu kita mau kelola, apa yang terjadi? Ya ilmunya masih mandek. Nah, karenanya arsiran ke sana itu bisa bergerak, andai kata arsiran atasnya pun bisa bergerak. Jadi lebih bagus gimana? Usaha sama ilmunya dia naikin, pun juga doa dan tawakalnya makin naikin. Jadi siangnya dia bekerja keras, malamnya dia tahajud. Mengetuk pintu langit. langit. Nah, itu mungkin itu yang dikatakan seimbang ya berarti ya. Tapi jangan lupa juga, dari jam 9 sampai jam 3-nya dia harus istirahat. Iya. Agar badannya juga prima saat tahajud dan prima juga saat dia bekerja. Itu keseimbangan juga. Keseimbangan semuanya. Nah, seperti itu. Rumus pertama. 0940. Dan berarti gitu ya. Dalam dan punya makna besar nih bagi kita mitra JIC. Saya pikir kita, Andi Umar, mungkin juga banyak di antara kita atau sebagian dari kita masih cukup bingung sebelum kita mendapatkan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Khairul. Harapan kami, tools yang sudah digambarkan dan sudah diberikan oleh beliau membuka diri kita. Tidak terus melulu dalam posisi kebimbangan dan kebingungan. Betul. Karena setiap diri kita punya potensi. Nah, Pak Khairul, dari semua potensi itulah kita mampu mengembangkan dari 4 poin tadi ya. Betul. Doa, usaha, tawakal, ilmu dan tawakal ya. Tidak mungkin kita selalu melihat sukses orang, padahal dari potensi yang kita punya dengan 4 poin tadi, kalau saja kita gerakan secara maksimal, tentu saja kita menjadi pribadi yang utuh sesungguhnya dan bisa mencapai sukses yang diinginkan gitu ya. Dan ini masih jauh dari
hal berikutnya. secara keseluruhan yang ingin disampaikan Pak Khairul. Tapi andai saja Mitra JC di awal tadi sudah diramu lebih kuat, ingin diupayakan diterapkan dalam keseharian kita ke depan, tentu saja Mitra JC kita menjadi pribadi yang berpeluang. Betul. Gitu ya. Pak Khairul, lanjutnya apa nih? Jadi gini, sebelum kita masuk ke rumus yang kedua, Ya. gitu, kita harus tahu dulu sebenarnya sukses itu apa sih. Oke. Nah, soalnya kenapa? Andai kata kita itu melenceng, melulu mengatakan bahwa sukses tersebut adalah saat kita banyak duit, Ya. menurut saya kita salah orbit. Kita samain dulu nih persepsi. Apa sih pengertian sukses? Kalau bagi saya, gitu kan, orang semuanya beda-beda penafsiran suksesnya. Kalau bagi saya, sukses itu adalah orang yang mampu untuk menempatkan kenikmatan nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 4. Atau first thing first. Skala prioritas. Dia mampu menempatkan skala prioritas tersebut. Oke, pertama, nikmat Allah yang paling buat manusia itu apa? Itu pertama adalah nikmat iman, Islam. Itu nomor 1. Yang kedua, nikmat nomor 2 itu sehat afiat sama panjang umur. Wah, Insya Allah ya. Nomor 2. Nanti saya kasih tahu rumusan itu baru bisa bermakna di sini. Yang ketiga, itu nikmat keluarga yang utuh. Oke. Yang keempat, itu adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. 4 nikmat ini saya sebut sebagai bola kaca. Tahu bola kaca kan? Kalau misalnya kita lempar ke atas terus pecah, rusak itu bola. Andai kata rusak itu bola, yang terjadi apa? Kalau kita mau ngerapihin lagi udah susah. Oke? Jadi kita harus rawat 4 kenikmatan ini karena ini adalah modal orang untuk dikatakan sebagai sukses atau tidak. Nah, orang sukses adalah orang yang bisa mengelola 4 bola kaca ini. Kalau tidak terawat berpeluang pecah. Nah, seandainya Dan pecah, sulit karena sudut-sudut pecah itu tidak mudah untuk dirapikan kembali. Andai kata rapi, dia masih ada bopengnya. Dia nggak rapi benar. Gitu. Dan untuk rapi pun tidak bim salabim ya. Betul, nggak bisa bim salabim, dia harus masang dia harus pakai lemnya dan lain sebagainya. Nah, 4 nikmat tersebut harus dijaga. Kemudian ada 3 nikmat berikutnya. Nah, nikmat berikutnya apa? Yang kelima itu adalah nikmat nama baik. Nah, nama baik atau popularitas, kebanggaan, keharuman sebuah nama, prestise kita ya. Yang keenam itu nikmat uang dan materi. Yang ketujuh tahta dan jabatan serta kekuasaan. Wah, kita prioritas di 6 dan 7 biasanya. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Padahal 5, 6, 7 ini dia termasuk bola plastik. Dan itu harus sesuai porsi ya. Betul. Ketika nomor 1 ya tempatkan di nomor 1, jangan dialihkan nomor 7. Betul. Yang nomor 7 jangan dialihkan nomor 1. Bencana besar bagi kita terbolak-balik bingung. Nah, kalau kita udah bisa memprioritaskan nikmat tersebut, mana sih nikmat nomor 1, mana sih nikmat nomor 7, maka kita disebut sebagai orang yang cerdas. Ilmu yang tadi. Orang yang cerdas untuk menempatkan kesuksesan. Nah, gini. 7 nikmat tersebut yang saya sebutkan itu udah bertahap. Jadi gini, jangan sampai kita mau sehat, iman Islam dibuang. Kita mau sehat pergi ke dukun. Kan rusak. Kita balikin lagi. Yang nomor 7 boleh kita korbanin untuk nomor 6. Yang nomor 6 korbanin untuk nomor 5. 5 kita korbanin 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Semakin dia itu nomor 1, dia harus bisa kita korbanin 6-6-nya. Begitu. Kita contoh ya. Kita boleh ngorbanin kekuasaan. Kita boleh ngorbanin pangkat kedudukan untuk uang yang banyak dan materi yang berlimpah. Misalnya saya dijadiin anggota DPR. Ya kan? Ini ada duit nih 10 juta gitu kan. Ini cuma 2 juta misalnya anggota DPR. Ya udah saya ambil duit aja deh. Nah, jabatan hilang gitu kan. Jabatan hilang enggak apa-apa, penting asal duit. Uang tadi masuk. Tercapai di 10 juta. Secara kasat mata nilainya memang cukup jauh ya. Cukup jauh. Sama aja kita kerja di posisi misalnya ada satu kerja posisi jadi direktur tapi gajinya 5 juta. Terus staf gajinya 20 juta, 25 juta ini yang staf aja lah. Boleh ya posisi itu. Staf 25 juta. Iya. Direktur 5 juta. Apa arti sebuah nama itu kan yang penting nilai itu kita raih. Karena di posisi 6 ya. Nomor 6 itu materi sama uang. Nomor 5 itu nama baik. Popularitas. Keharuman sebuah nama. Kita jangan sampai cuma gara-gara uang dan tahta nama jadi jelek.
Kalau nama jadi jelek, sayang. Lebih bagus korbankan harta, korbankan harta untuk nama baik. Tapi 3 hal ini itu bola plastik, dia boleh naik, boleh turun. Iya. Seiring waktu semua orang mengalami itu. Iya. Dia dulu orangnya, ya kan? Ya, karena setiap saat kan dinamis ya. Dinamis. Dan dari poin 5, 6, 7 itu ya pasti akan ada sebuah pergantian yang naik turun ya. Dulu kita lihat, waduh, ini teman kita nih benar-benar gimana ya? Kayaknya blow on banget di kelas. Namanya jelek banget. Iya. Tapi pas udah selesai, keluar dari sekolahan, ya kan? Tentunya jadi bos dia. Episode hidupnya berarti sangat dinamis ya. Nah itu yang nomor 5. Iya. Nah nomor 5, nama baik kita korbankan dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan kita ngejar nama baik kalau ilmu kita tuh nggak manfaat. Jadi kita jadi kayak orang yang gimana ya, pengkagum, ya kan, like dan subscribe. Iya, subrek ya. Betul, Gitu kan? ya. Nah, jadi sebentar, tadi yang nomor 5 itu nama baik. Oke, nama baik tiba-tiba kita tidak muncul di permukaan. Kalau udah ngomongin keluarga ya. Betul kan? Nah, memang apapun kesibukan di luar, pada akhirnya kita pulang ke rumah. Dan kalau kita pulang ke rumah tanpa membawa bingkisan tangan ya. Bingkisan tangan, Kesehatan kedewasaan ya. Jiwa yang kuat, wah rasanya dalam keadaan sehat bila dibandingkan ayahnya datang dalam keadaan sakit. 4. Namun yang ketiga dikalahkan dengan yang kedua. Gitu. Gampangnya begini, kalau kita naik pesawat terbang nih, Bapak Andi Umar, terus tiba-tiba zero gravitasi, oksigen nipis. Iya. Terus habis itu kan keluar dia tuh ya, yang tabung buat hidung kan. Iya. Yang dilakuin biasanya lari ke badan kita dulu atau ke anak kita. Itu masker oksigen tersebut. Kalau Ustadz Andi Umar pengennya pilihnya mana tuh Pak Andi Umar? Kita dulu apa anak kita? Kayaknya kan kalau kita kan ngorbanin diri kita kan buat anak kan. Pada kenyataannya nggak begitu. SOP-nya tuh kalau misalnya masker oksigen jatuh, yang harus dilakukan itu kita dulu masuk. Biar kenapa? Saat kita hidup, anak jadi hidup. Tapi kalau misalnya anaknya dulu, kitanya mati, anaknya mati atau hidup? Ada 50-50. Iya. Kemungkinan dia mati lebih tinggi. Soalnya kenapa? Tiba-tiba waktu lagi zero gravitasi berubah jadi ada gravitasi, maskernya hilang, kelepas, meninggal juga dua-duanya. Jadi yang harus dilakukan adalah selamatkan dulu diri kita dengan masker oksigen tersebut, baru kita selamatkan anak kita. Nah saat itu terjadi, kita bisa selamat, anak juga selamat. Karenanya saya sebut yang tadi, sehat dulu diri kita, afiat dulu diri kita, panjang umurin diri kita, baikin diri kita dulu, baru anak akan rapi. Dan pun juga, gitu kan, sholat dulu diri kita, ngaji dulu kitanya. Jangan apa-apa anaknya dulu yang sholat, anaknya dulu yang ngaji, kitanya enggak. Nah saat kita sholat ngaji, anak akan ngikut. Gitu. Dan yang terakhir iman dan Islam. Nah 7 kenikmatan tersebut, kalau kita udah bisa, kita bisa memanage dengan duit yang tadi, ya kan, kita bisa dikatakan sebagai orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan melulu tentang uang atau finansial. Nah orang yang bisa merawat 7 kenikmatan tersebut itu bisa dikatakan sebagai orang yang sukses. Gitu. Nah, ya Allah luar biasa ya. Nikmatnya. Ini perkuliahan kalau kita kan 2 SKS ini jadi 4 SKS. Oke. Luar biasa Mitra Jaisi. Urut-urutan tadi yang harus kita pegang. Kalau Mitra tadi cukup jeli melihat dari poin-poin tadi, dan mungkin yang tidak jauh dari alat tulis, mungkin segera Anda tuliskan poin-poin tadi agar tidak tumpang tindih, atau kalau tadi skala prioritas atau porsinya tidak berubah-ubah. Yang harusnya poin pertama, kedua, 3 sampai ke 7, khawatir kita dengan skemanya jadi berubah. Apalagi kita yang sudah, mohon maaf, mengkristal sekali lagi dari awal-awal memandang dunia, sukses, pangkat jabatan itu prioritas utama. Sejatinya hari ini setelah kita mendengarkan topik bahasan hari ini seputar matematika sukses bagi kaum muslimin terkhusus, saya melihat ini harus jadi ukuran yang harus selalu kita pegang nih Mitra Jaisi. Bagi Mitra yang sedang bergabung di Instagram dan juga live Facebook dan di FM 107.7,
Jangan lewatkan bahwa siaran ini juga kita bisa ulang dan ulang terus di channel YouTube kami JICTV, JICTV, Jakarta Islamic Center. Untuk itu bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari siaran-siaran kita terus meluas dan terus sampaikan, share ke yang lainnya. Pak Khairul, mungkin sudah di penghujung kebersamaan kita menemani Mitra JIC. Poin apa lagi yang harus kita kupas? Tapi ada beberapa pertanyaan dan tanggapan sebelum kita dengar catatan akhir dari Pak Khairul. Ada yang masuk nih. Ya sebentar Pak Khairul. Yang banyak sudah bergabung juga bareng kita, mau kita sapa dari Instagram, mau kita sapa nih sahabat-sahabat kita. Ada Mas Muhammad Septian Alif, semoga lancar aktivitas hari ini, selamat menjemput sukses. Ada Mbak Iis underscore Iih sehat, sukses semua, sukses juga untuk Mbak Iis. Kita juga mau menyapa Mas Haditya underscore Saudi, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Mbak Latifah Rahman, sukses hari ini. Apa nih, Tidis 2212, mohon maaf kalau salah menyebutkan. Mas Irfan Yusuf underscore 84, sukses hari ini. Mungkin ada sesuatu yang didiskusikan bersama kami. Dan lewatnya juga nanti bergabung bersama kami di pertemuan-pertemuan lainnya, masih di live Instagram juga, jangan khawatir. Mbak Royani Habibah juga selamat beraktivitas hari ini. Mbak Fenti Imani juga, Mas Ari Ekari Era, mohon maaf kalau salah nulis, salah membacakan. Mbak Indah juga sukses selalu. Mas Mohalif Ramdan juga. Baik, sampai nanti di penghujung ya, sebentar kita akan segera akhiri. Pak Khairul, tadi Andi Umar ingin sekali mendapatkan catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan dari diskusi kita tentang matematika sukses. Kalau tadi Bapak sampaikan, mungkin waktu yang sedikit ini sebenarnya tidak cukup untuk mengupas lebih dalam. Tapi pada waktu ini ya kita harus pegang, Pak Khairul. Kita berarti kayaknya ada dua pembahasan kan, apa itu sukses, ya kan, skala prioritas sukses, sama satu lagi matematika suksesnya ya. Kita bahas dulu skala prioritas. Jadi begini, kita kadang luput di mata kita tuh orang yang sukses adalah orang yang dia punya banyak duit, harta kekayaan melimpah, pangkat jabatan, ya kan, cukup menarik lah dan mentereng. Padahal orang yang sukses adalah orang yang berjuang dengan tenaga yang penuh, dengan pengorbanan yang penuh, disertai dengan air mata. Gitu. Iya. Itu pertama tuh kita. Iya. Dan dia, gitu kan, sedikit pun tidak berubah hatinya, ya kan? Tidak bergeser posisi hatinya dalam berhusnudzon kepada Tuhannya atau berbaik sangka kepada Tuhannya. Itu statement pertama. Closing statement pertamanya begitu. Closing statement kedua, ada anekdot. Anda ingin sukses, selama nggak berdosa, lanjutkan. Itu aja. Ada kekhususan selama tidak berdosa, lanjutkan. Sebaliknya kalau itu peluang dosa harus hentikan. Oke, itu aja. Cukup. Dua catatan akhir membuat kita merenung, semerenung-merenungnya. Mungkin Mitra nanti malam ada waktu ingin kontemplasi apa yang disampaikan oleh Pak Khairul. Mungkin tadi sepertiga malamnya kita merefresh kembali matematika sukses yang harus kita hujamkan lebih mendalam kembali sebagai seorang muslim dengan alat ukur atau barometernya mungkin Mitra JIC. Kita sudah tahu pasti di mana posisi kita, apa peran kita, jabatan kita, dan juga apa peluang kita di tengah-tengah masyarakat, di tempat kita kerja. Mungkin itu yang harus kita lihat dan ukur kembali gitu ya. Mitra, inilah kiblat hari ini. Pak Khairul sudah memberikan banyak dari waktu yang singkat ini. Sebuah perenungan yang terdalam bagi kita. Harapan kita hari esok dan berikutnya, sukses sesungguhnya semakin kita dapatkan. Amin. Insya Allah. Pak Khairul, sekali lagi terima kasih waktunya. Sudah hadir bersama Andi. Amin. Sukses juga untuk Pak Khairul untuk segala aktivitasnya. Begitupun juga kepada Bapak Andi Umar, sama Mitra JIC semua. Iya. Berkah insya Allah. Amin.
Terima kasih mitra, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.